Sebelum mulai ke videonya, don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy for watching, guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Rahayu, NIM 2014040030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Minangkabau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Islam dan Kebudayaan Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kedatangan Islam ke Minangkabau. Nah, di dalam materi ini ada dua hal yang sangat penting untuk kita bahas. Yang pertama yaitu tentang keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam, dan yang kedua tentang masuknya Islam ke Minangkabau. Yang akan kita bahas pertama sekali yaitu tentang keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Yang pertama, animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme, dinamisme, dan totemisme sudah ada sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau. Banyak adat dipengaruhi pemahaman dan kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Realisasi dari kepercayaan ini adalah mereka percaya kepada makhluk halus yang dianggap dapat membahayakan manusia, sehingga harus diberikan sesajen yang diiringi dengan pembacaan mantra-mantra. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang memuja kepada benda-benda yang menjadi kultur masyarakat. Biasanya kepercayaan ini masih ada di pedesaan. Kedua yaitu Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Minangkabau langsung bercampur dengan adat istiadat. Agama Hindu masuk pada abad ke-5 dan disusul dengan masuknya agama Buddha pada abad ke-7. Namun orang Minangkabau tidak begitu terpengaruh dengan agama Hindu-Buddha karena orang Minangkabau masih memegang teguh adat istiadat yang ada di Minangkabau. Selanjutnya yaitu tentang masuknya Islam ke Minangkabau. Nah, di dalam pembahasan ini ada beberapa hal penting yang akan saya bahas juga. Yang pertama yaitu tentang teori masuknya Islam ke Minangkabau. Nah, ada 5 teori jadi mana yang harus kita ketahui. Yang pertama, teori Arab atau teori Mekah. Teori ini ada semenjak abad ke-7 Masehi karena adanya perdagangan internasional. Dan yang kedua, teori Gujarat. Teori ini dibawa oleh orang Gujarat atau orang India. Teori ini juga masuk ke Indonesia karena perdagangan. Teori Persia. Teori Persia berasal dari Persia dan dibawa oleh kaum Syiah. Yang keempat, teori Cina. Nah, teori Cina ini merupakan teori yang baru-baru berkembang. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh perantau Muslim Cina. Dan yang terakhir yaitu teori maritim. Menurut teori ini, Islam masuk sekitar abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam menurut teori ini melalui kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudra. Yang kedua yaitu fase perkembangan Islam ke Minangkabau. Nah, di dalam fase ini ada 4 fase. Yang pertama, fase kedatangan atau pengenalan agama Islam yang masuk pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Yang kedua, fase penyebaran yang intensif yang masuk pada abad ke-13 sampai abad ke-17 Masehi. Yang ketiga, fase pengajaran atau pelembagaan pengajaran agama Islam di Minangkabau yang masuk pada abad ke-17 sampai abad ke-19 Masehi. Dan yang terakhir adalah fase pemurnian atau fase pembaruan yang masuk pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Nah, yang terakhir kita yaitu faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Yang pertama yaitu karena adanya perdagangan internasional. Yang kedua, karena adat istiadat Minangkabau yang melekat kuat pada masyarakatnya. Yang ketiga, karena antara ajaran Islam dan adat istiadat tidak saling bertentangan atau memiliki prinsip-prinsip yang sama. Dan yang terakhir yaitu penyiaran Islam dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Nah, teman-teman, video ini merupakan hasil ringkasan saya mengenai materi pembelajaran tentang kedatangan Islam ke Minangkabau. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan yang saya berikan. Terima kasih, thank you for watching, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.